Anak itu menyodorkan tangannya ke mulut serigala. Serigala langsung menggigitnya. Temannya segera keluar membawa senapan. Saat senapan dikokang, serigala ketakutan. Tapi si anak meminta temannya menurunkan senjata. Temannya heran, mengira dia gila. Namun, si anak kembali mengulurkan lengan, mengisyaratkan serigala cuma menggigit pelan. Melihat itu, temannya tenang. Ternyata mereka sudah lama berteman. Bertahun lalu, serigala itu masih kecil dan hidup bebas. Saat berburu, induk serigala tertembak. Dengan sisa tenaga, ia pulang ke sarang demi anaknya. Si kecil menyambut gembira, namun mendapati ibunya sekarat. Induk itu menatap anaknya, lalu mengembuskan napas terakhir. Tak mengerti apa yang terjadi, si kecil mengira ibunya hanya lelah. Ia menjilati bulu ibunya, tapi sang ibu tak bergeming. Ia pun hanya bisa berbaring di atas tubuh ibunya, menanti sang ibu bangun hingga waktu lama berlalu. Salju lebat turun, anak serigala terbangun karena dingin yang menusuk. Tubuh ibunya sudah tertutup salju dan es. Ia menyadari ibunya telah pergi selamanya dan takkan bangun lagi. Ia melolong pilu untuk meluapkan kesedihannya. Tanpa sang ibu, dunia penuh es ini mustahil dijalani oleh anak serigala sekecil itu. Ia melihat kawanan serigala, lalu berlari mendekat, namun tubuh kecilnya terhambat salju. Anak serigala itu terjatuh hingga kelelahan saat kawanan itu menghilang. Setelah bertenaga lagi, ia menemukan ikan di sungai kecil. Karena tak bisa berburu, ia hanya menatap ikan itu yang tak mungkin melompat ke mulutnya. Akhirnya, ia terpaksa hanya meminum air di sana. Kelaparan, anak serigala itu nyaris mati. Ia hanya berlari dan menggigiti kulit pohon. Beruntung, ia melihat kelinci di pohon. Ia pun langsung menerjang, hanya ingin makan. Tanpa sadar ada jebakan di bawahnya saat ia melompat. Anak serigala itu terjebak jadi mangsa, tergantung di udara bersama kelinci. Ia merasakan ketakutan luar biasa menjalar di tubuhnya. Saat manusia mendekat, ia kaku bak boneka mesin capit, tak berani bergerak. Kepala suku mengangkatnya, lalu melihat gigi putihnya, dan merasa menemukan harta karun. Ini jenis langka, persilangan serigala dan anjing. Jika dilatih, ia akan jadi pekerja hebat yang melampaui kawanan anjing lain. Akhirnya, ia diadopsi dan dibawa pulang ke perkampungan. Lalu dinamai Gigi Putih. Anak serigala itu terpaksa tinggal di desa, meski tak rela. Setidaknya ia punya rumah. Waktu berlalu, Gigi Putih tumbuh dewasa. Ia bukan lagi peminum sup, melainkan pemburu ikan yang handal dan pekerja keras tanpa keluh. Suatu hari, dua pencari emas datang. Jack, salah satunya, langsung terpikat sosok Gigi Putih yang gagah. Saat Jack ingin membelainya, Gigi Putih menggeram keras hingga Jack mundur. Kepala suku pun segera melerai. Ia menegaskan Gigi Putih hanya untuk bekerja. Kepala suku menganggapnya alat tanpa rasa kekeluargaan. Karena berdarah serigala, anjing lain menjauhinya. Ia sendirian di tepi sungai, menatap hutan dan perkemahan. Gigi Putih melolong kesepian, menanti balasan. Jack diam-diam memperhatikan ini. Besoknya Jack sadar Gigi Putih mengikutinya. Saat Jack mendekat, seekor beruang muncul di belakang. Jack panik lalu terguling ke bawah lereng. Jack merangkak ke tumpukan kayu. Beruang coklat mendekat, tapi gagal. Lalu ia menggeram dan mencakar Jack lewat celah, bahkan mencengkeram bajunya. Jack berteriak, sementara Gigi Putih menggeram pelan mendekat. Beruang itu berdiri, mengaum, lalu menyerang. Gigi Putih sempat lari, namun itu taktik. Ia berputar menghadang. Keduanya saling tarik-menarik. Beruang marah menendang debu. Gigi Putih pun menyeringai, menggeram, dan bersiap menerjang. Beruang coklat berdiri mengancam, namun Gigi Putih tidak mundur. Mengira ada kawanan serigala bersembunyi, beruang itu pun pergi dengan kesal. Gigi Putih menoleh ke Jack, lalu berbalik pergi. Nyaris mati, Jack merangkak lemas dari tumpukan kayu. Saat hendak naik kapal,